Hai semuanya, melalui channel ini saya ingin sharing mengenai buku Rich Dad Poor Dad yang baru saya baca. Buku ini dulunya cukup populer dan sampai saat ini isinya menurut saya masih relevan dengan kondisi kita saat ini. Oleh karena itu, melalui channel ini, saya mencoba untuk mengambil intisarinya dan menceritakan apa yang saya pahami. Jadi bagi kalian yang ingin mengetahui versi lengkapnya, silakan membeli buku ini di toko buku terdekat atau bisa dibeli dengan secara online. Buku ini sangat cocok untuk orang yang ingin kaya, akan tetapi mengalami kejadian sebagai berikut. Siapakah di sini yang aktivitasnya setiap hari bangun pagi, lalu siap-siap pergi kerja, bekerja dari pagi sampai malam, lalu di akhir bulan menerima gaji? Karena sudah merasa kaya, gaji tersebut dihabiskan dengan membeli barang-barang branded, pesta pora dengan teman-teman, dan membayar tagihan kartu kredit. Dengan pola hidup seperti itu, maka gaji cuma numpang lewat doang. Hal itu adalah kesalahan yang wajar, karena selama ini kita bersekolah untuk menekuni profesi yang akan menjadi pekerjaan kita. Contoh, dokter, pilot, pengacara, dan accounting. Sehingga kita tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah menerima gaji tersebut. Apakah untuk menjadi kaya ada diajarkan di sekolah? Apakah di sekolah ada pendidikan mengenai uang? Buku inilah yang akan membuka pola pikir kita mengenai uang. Pada buku ini, Robert akan mengajarkan kepada kita 6 hal. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Pendidikan finansial, uruslah bisnis Anda sendiri dengan pengertian membangun dan menjaga aset Anda agar tetap kokoh. Sekali uang masuk ke dalam kolom aset, jangan biarkan ia keluar. Sejarah pajak dan korporasi, orang kaya menciptakan uang, bekerja untuk belajar, bukan untuk uang. Saya tidak dapat menjelaskan ini satu persatu kepada kalian karena ini akan panjang sekali. Intinya, buku ini menceritakan tentang Robert dan Mike yang sudah bersahabat dari kecil, dan masing-masing bapaknya mempunyai latar belakang yang berbeda. Robert mempunyai ayah yang berpendidikan tinggi dan bekerja dengan orang lain atau karyawan, sedangkan Mike memiliki ayah yang bekerja sebagai pengusaha. Kedua orang tua tersebut memiliki pola pikir yang berbeda. Ayah Robert yang disebut sebagai ayah miskin pada buku ini memiliki pola pikir 1. Bekerja untuk uang, 2. Belajar yang pintar, mendapat ranking supaya diterima di perusahaan besar, 3. Jangan mengambil resiko, 4. Kita tidak akan mampu membeli barang mewah tersebut. Dengan mengatakan hal itu, otak kita akan berhenti mencari solusi. Sedangkan ayahnya Mike memiliki pola pikir yang berbeda. 1. Bagaimana caranya supaya kita bisa membeli barang mewah tersebut? Dengan kita menanyakan bagaimana caranya, maka kita akan memaksa otak kita untuk menemukan intinya. 2. Belajarlah dan temukan perusahaan yang dapat kamu beli. 3. Uang bekerja untuk saya. 4. Berani mengambil resiko. Perbedaan mindset yang kedua adalah ayah miskin tidak mau membicarakan soal uang. Saya tidak kaya karena saya memiliki kamu. Rumah adalah aset terbesar saya. Persiapkan CV kamu untuk melamar di sebuah perusahaan besar. Sedangkan ayah yang kaya mau membicarakan soal uang. Saya harus kaya karena memiliki kamu. Rumah bukanlah aset terbesar, melainkan sebuah beban. Dikarenakan harus membayar pajak, biaya listrik, biaya air, dan harus membayar cicilan setiap bulan jika masih kredit. Lain halnya jika rumah tersebut sudah bisa kamu sewakan. Persiapkan bisnis plan untuk membuka peluang usaha baru. Pada kotak pendapatan cash flow ayah saya miskin, pendapatan satu-satunya adalah gaji. Sedangkan pada kolom pengeluaran terdapat berbagai macam pengeluaran seperti makanan, pakaian, hiburan, transportasi, dan membayar kewajiban. Orang kelas bawah atau menengah ingin dilihat seperti orang yang kaya dan sukses, sehingga mereka cenderung memperbesar hutang mereka. Hal inilah yang mengakibatkan mereka menjadi tidak dapat membangun aset dan kehabisan uang setiap bulannya. Sedangkan cash flow ayah saya yang kaya, selain gaji pada kolom pendapatan, ada juga bunga dan dividen. Mereka akan tetap ada pengeluaran dan hutang sama seperti pada cash flow ayah miskin. Namun pada kolom aset sudah dapat memberikan penghasilan tambahan seperti saham, surat obligasi, surat hutang, hak cipta, dan lain-lain. Hal inilah yang mengakibatkan mereka semakin kaya. Jadi untuk kita-kita yang saat ini masih bekerja dan sumber pemasukan satu-satunya masih dari gaji, mulailah menyisihkan pendapatan kita untuk mulai membangun aset seperti membeli saham, emas, dan properti atau aset lainnya yang dapat memberikan pendapatan tambahan untuk kita. Semoga
dengan mengikuti cash flow orang kaya tersebut, membuat kehidupan menjadi lebih baik, dapat membangun keluarga yang harmonis, membeli rumah, dan dapat mendidik anak-anak kita lebih baik. Itulah inti dari buku Rich Dad Poor Dad karangan Robert Kiyosaki. Semoga sharing ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video berikutnya. Salam sukses.